Membuat karakter protagonis bukanlah hal yang mudah, dan terkadang beberapa protagonis justru terasa tidak menarik atau bahkan tidak disukai oleh pembacanya. Denji adalah protagonis pada manga yang populer, dan menurutku, ia adalah salah satu protagonis terbaik yang pernah dibuat. Mari kita bahas lebih lanjut. Chapter pertama pada Chainsaw Man menurutku berhasil menggambarkan Denji dengan sangat efektif dan berkesan. Chapter ini berhasil menggambarkan kondisi hidup Denji dan hubungannya dengan Pochita. Pada chapter ini, aku langsung merasa peduli dan siap untuk mendukung Denji merealisasikan mimpinya. Momen di akhir chapter ketika Denji berubah menjadi Chainsaw Man membuatku sangat antusias untuk melihat cerita ini terungkap. Mari kita bandingkan dengan pengenalan protagonis pada cerita lain. Naruto dikenalkan sebagai bocah tengil, jahil, yang haus akan perhatian. Jujur, kesan yang kudapatkan pada momen ini adalah jengkel dan kesal pada bocah ini. Naruto digambarkan memiliki potensi yang besar karena tekadnya dan keberhasilannya mempelajari jurus terlarang dan ikonik. Ichigo Kurosaki memiliki kekuatan spesial yaitu dapat melihat hantu. Di awal cerita, karakter ini terasa reaktif dihadapkan pada keberadaan Soul Reaper dan Soul Society. Ichigo digambarkan memiliki kekuatan mentah yang sangat besar dan mampu menghadapi Hollow. Luffy, karakter yang sangat optimis, memiliki tekad kuat dan ambisi yang tinggi. Terasa sederhana, namun mudah untuk didukung karena hawa positif yang ia bawa pada cerita. Naruto, Ichigo, Luffy, di chapter pertama memiliki sifat yang hampir sama. Tekad yang kuat, dan potensi besar sebagai karakter yang siap memasuki dunia baru pada cerita. Alur cerita pada chapter pertama, tiga manga tersebut terasa perlahan menanjak dan berusaha membuat antusias pembaca mengikuti chapter berikutnya. Namun pada Chainsaw Man, justru alur cerita terasa sangat ekstrim, menunjukkan momen yang sangat rendah dan momen yang sangat tinggi dalam satu chapter. Denji sebagai karakter diceritakan kesulitan untuk bertahan hidup, tidak memiliki potensi atau kekuatan apapun, hanya ditemani oleh Pochita yang tampak lucu dan tidak berbahaya. Justru keadaan ini berhasil dibalikan secara ekstrim oleh Fujimoto dengan cara yang tidak kusangka. Pochita ternyata adalah sosok yang sangat badass, dan berhasil membuat Denji mendapatkan kekuatan untuk membalikan nasibnya. Latar belakang Denji yang hidup dalam kondisi sulit dan mengenaskan berdampak pada karakternya yang sederhana. Ia hanya memiliki satu tujuan, hidup dengan normal. Apa itu normal? Motif Denji sepanjang cerita mencari kenormalan pada hidup adalah hal yang menarik untuk diikuti. Reaksinya ketika secara perlahan berhasil mencoba hal-hal sederhana yang belum pernah ia coba sebelumnya terasa berkesan. Sepanjang cerita, kondisi Denji perlahan-lahan mulai menunjukkan karakteristik manusiawinya. Ia mulai mengembangkan tujuan hidupnya dari hal-hal sederhana menjadi hal yang absurd. Dari segi kekuatan, Denji adalah karakter yang mengandalkan kekuatan chainsaw-nya saja, tanpa teknik bertarung. Momen-momen ketika dia bertarung terasa random, kacau, dan tampak tidak manusiawi. Berkali-kali ia kalah, berkali-kali juga ia bangkit kembali. Fakta bahwa setiap kali ia berubah menjadi Chainsaw Man sangat menyakitkan, memberikan lapisan mendalam pada karakternya. Denji terbiasa untuk hidup dengan rasa sakit, dan ia menunjukkan determinasi tinggi untuk mengejar tujuan absurdnya. Di saat hampir seluruh karakter dalam cerita manga memiliki prinsip dan tujuan hidup yang jelas dan bermakna tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi dunia dalam cerita, tujuan hidup Denji yang bermakna hanya bagi dirinya sendiri, terasa unik dan menonjol. Karakteristik tersebut membuat Denji menampilkan perilaku-perilaku yang tidak biasa ditampilkan oleh protagonis atau hero dalam suatu cerita. Ketika Denji menyelamatkan orang, ia tidak melakukannya demi orang tersebut atau demi kedamaian dunia. Ia melakukannya untuk alasan-alasan receh dan absurd. Denji dengan sifat, tujuan, dan prinsip yang unik bagiku menghasilkan banyak momen yang sangat berkesan. Beberapa di antaranya adalah saat arc Eternity Devil, Denji adalah karakter yang sangat menonjol karena reaksinya saat terjebak dalam hotel. Ia tampak tidak terguncang dan cenderung menikmati fasilitas hotel yang ada. Dan ketika momen villain terungkap, Denji adalah satu-satunya karakter yang berani melawan Eternity Devil karena alasan sederhana dan absurd. Pertarungan Denji dengan Eternity Devil berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Pada momen ini, Denji berhasil digambarkan sebagai sosok yang mudah menikmati hal-hal sederhana karena latar belakangnya yang memprihatinkan, termotivasi oleh hal yang absurd, dan memiliki determinasi tinggi untuk menggapai tujuannya meski harus hidup dengan rasa sakitnya. Melalui lika-liku perjalanan hidup Denji sebagai Devil Hunter, ia secara perlahan berhasil membangun ikatan dengan Aki dan Power. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang aneh. Mereka secara sadar mulai peduli satu sama lain. Sebuah hal yang sangat menyentuh, terutama ketika kita tahu bagaimana hubungan mereka berawal. Namun, semua berubah ketika ia harus kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Momen ketika ia harus membunuh Aki,
Sebuah nasib tragis yang sebetulnya sudah diisyaratkan sejak Aki mengambil kontrak dengan Future Devil. Reaksi Denji pada kejadian tersebut begitu menyesakan. Dan tidak lama setelah itu, Power yang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuknya dibunuh tepat di depan matanya. Momen Denji kehilangan Aki dan Power adalah momen yang sangat berkesan dan berhasil menggambarkan penderitaan Denji, yang membuat kita sebagai pembaca semakin merasa terikat dan tertarik untuk melihat bagaimana protagonis ini bisa bangkit. Momen puncak yang menunjukkan perkembangan Denji sebagai karakter adalah ketika konfrontasi terakhirnya dengan Makima. Denji menyadari bahwa setelah kehilangan Aki dan Power, ia berada dalam kondisi depresif dan kehilangan semangat hidupnya. Namun setelah berbicara dengan Kobeni dan melihat bagaimana orang-orang memberikan dukungan positif pada Chainsaw Man, Denji berhasil bangkit, mengembalikan semangat hidupnya, dan memutuskan untuk mengakhiri teror Makima. Denji berhasil mengalahkan Makima dengan strategis, memanfaatkan sifat Makima dan menggunakan kekuatan Pochita dan Power. Momen ini secara simbolis menggambarkan Denji yang berhasil terbebas dari kontrol orang lain, dan secara dramatis berhasil melakukan hal yang ia inginkan, tidak lagi bergantung pada apa yang orang lain perintahkan. Jadi menurutku, Fujimoto berhasil menciptakan protagonis yang sangat berkesan bagi pembacanya. Denji adalah karakter yang unik, dengan motif yang absurd dan memiliki sifat sederhana dan kondisi ekstrim yang membuatnya sangat mudah untuk didukung dan diikuti oleh pembacanya. Terakhir, perkembangannya sebagai protagonis yang secara perlahan berhasil mengambil alih kendali pada hidupnya terasa sangat memuaskan. Denji adalah salah satu protagonis terbaik yang pernah dibuat. Bagaimana dengan part 2? Apakah Fujimoto berhasil meneruskan cerita Denji sebagai protagonis yang spesial? Ya, and more. Yap, itu saja untuk video kali ini. Subscribe and like for more. Cheers!